Shalom, selamat bertemu kembali dalam program Gospel Talk Free Online Theological Course. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk waktu ini. Kami memohon belas kasihan-Mu menolong kami, baik hamba sebagai narasumber, maupun semua pemirsa di mana saja program ini dapat diakses. Tolonglah kami, mampukan kami, berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudara, kita sudah menyelesaikan keutuhan hubungan teologi dengan dogma dan doktrin. Saya harap Bapak, Ibu, Saudara, dengan mempelajari hubungan teologi dengan dogma dan doktrin dapat menempatkan, memproporsikan ya istilah-istilah ini secara benar. Dengan demikian, kita dapat simpulkan tidak mungkin ada gereja tanpa teologi, tanpa dogma, tanpa doktrin. Karena teologi, dogma, dan doktrin itu merupakan satu kesatuan. Teologi itu harus bermuara pada dogma, harus bermuara pada munculnya keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan tata gereja yang mengikat jemaat supaya gereja itu menjadi benar dan tertib karena ada dogma, ada ketetapan-ketetapan, keputusan-keputusan. Dan teologi juga itu menjadi isi daripada doktrin. Doktrin itu adalah ajaran, pengajaran, ya, seperti itu. Sehingga tidak mungkin ada gereja tanpa ajaran, tanpa pengajaran, tanpa doktrin. Dan yang diajarkan menjadi doktrin dalam gereja, itulah teologi. Jadi teologi harus bermuara pada dogma dan pada doktrin. Dogma bisa diajarkan menjadi doktrin gereja, ya. Doktrin gereja bisa pada akhirnya dirumuskan menjadi dogma. Jadi sekali lagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tidak mungkin ada gereja tanpa teologi, dogma, dan doktrin. Kalau dikatakan kita tidak memerlukan teologi, dogma, dan doktrin, maka itu bukan lagi gereja. Itu hanya kumpulan sosial saja, ya, kumpulan massa, seperti kumpulan-kumpulan massa yang umum, bukan lagi gereja. Kalau gereja itu tanpa teologi, tanpa dogma, tanpa doktrin. Nah, sekarang kita akan masuk bagaimana keberadaan teologi masa kini. Bahkan di sepanjang sejarah sampai masa kini. Maka kita akan melihat mulai bagian ini tentang keutuhan ancaman dan pemicu ancaman terhadap teologi dan berteologi. Jadi kita harus sadar bahwa ada ancaman dan pemicu ancaman terhadap teologi dan berteologi, dan itu dapat muncul dari dalam gereja sendiri maupun dari luar gereja. Ya, ini gereja secara organisasi. Seperti itu. Nah, karena materi kita ini pembelajaran, ya, ini pembelajaran ini untuk orang-orang yang mau belajar, ya. Jadi ini bukan khotbah, ini satu pengajaran, ya, ini bukan renungan,
ini satu pengajaran. Jadi ya ini hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang mau belajar, ya, yang mau belajar. Kalau renungan, khotbah, saudara sudah banyak temukan di mana-mana, podcast di mana-mana, ya. Tetapi yang bersifat pelajaran, ya itu jarang ada, tapi jarang. Untuk itu dibutuhkan satu effort, satu kemauan tinggi, usaha untuk mau belajar, karena kita akan bertemu dengan berbagai istilah-istilah yang perlu kita cerna secara baik, seperti itu. Nah, mulai bagian ini kita akan melihat tentang hal itu, yakni keutuhan, ya, sebentar, ya, keutuhan ancaman. Jadi ada ancaman dan pemicu ancaman. Apa pemicu dari ancaman tersebut terhadap teologia dan berteologia? Pada bagian ini akan dibahas tantangan dan ancaman terhadap teologia. Dalam sejarah gereja hingga abad ke-17, teologia termasuk tidak mengalami tantangan yang berat. Tantangan yang ada cenderung datang dari dalam lingkup kekristenan sendiri, yakni pada isu-isu major dan minor dalam kekristenan. Tapi pada abad 18 hingga abad 21 ini, teologi menghadapi tantangan yang berat yang datang dari luar, yakni dari spirit modernisme dan postmodernisme. Nanti kita akan lihat itu, dari spirit modernisme dan postmodernisme. Itu ya merupakan filsafat yang mulai mengkudeta teologi, masuk ke dalam gereja, dibawa masuk oleh orang-orang yang menamakan diri teolog dan mulai mengkudeta teologi. Walaupun saya tetap percaya providensia Allah tetap menjaga teologi di sepanjang sejarah. Alkitab sudah secara tegas menegaskan tentang ancaman dan pemicu ancaman terhadap teologi dan berteologi. Ibrani 13 ayat 9 dikatakan, janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menurut aturan-aturan makanan macam itu. Jadi sudah ada pengaruh ya dalam teologi di mana makanan itu menentukan dalam berteologi, sehingga jemaat disesatkan. Maka diperintahkan janganlah kamu sesat. Baik ini bersifat ritual-ritual agama ya. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. 2 Petrus 2 ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa-penguasa yang telah menembus mereka. Dan dengan jalan demikian, segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Jadi saudara, ya tidak ada beda dengan zaman perjanjian lama, muncul nabi-nabi palsu, sekarang juga akan muncul guru-guru palsu yang menyesatkan. Ibrani 2 ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dari roh-roh dan roh-roh dunia, tapi tidak menurut Kristus. Jadi saudara-saudara, Alkitab secara tegas
sudah mengingatkan ada ancaman dan pemicu ancaman, ya, yang akan muncul terutama di akhir zaman ini, ya, di akhir zaman ini seperti itu. Jadi saudara-saudara, apa namanya, mengerikan. Oleh sebab itu jangan kita kaget karena itu sudah diperingatkan kepada kita. Selanjutnya saudara, kita lihat secara sederhana. Jadi sebelum kita membuat apa namanya, menginventarisir, mengidentifikasi ancaman dan berbagai ancaman yang mengancam teologi, maka saya ingin mengulangi lagi, ya, saya ingin mengulangi lagi tentang definisi teologi yang sudah kita buat. Nah, secara sederhana dapat dibuat definisi tentang teologi, yakni teologi adalah segala pemikiran dan pemahaman tentang Allah dan kehendaknya yang dirumuskan berdasarkan keutuhan kebenaran Alkitab yang adalah firman Allah. Saya sudah berulang kali mengatakan, ya, baik dirumuskan untuk renungan, untuk khotbah, untuk tulisan, untuk nyanyian, dirumuskan dari Alkitab, itu teologi, ya, teologi. Asal itu muncul dari keutuhan kebenaran Alkitab yang adalah firman Allah, ya, dimunculkan dari sana, ya, seperti itu. Jadi kita tidak terlepas dari teologi, tapi kita lihat di sini paling penting adalah keutuhan kebenaran Alkitab, bukan sepotong-sepotong Alkitab, ya, bukan potongan-potongan Alkitab yang menjadikan tabrakan sana sini. Boleh potongan-potongan Alkitab, tapi tidak terlepas dari keutuhan kebenaran Alkitab yang adalah firman Allah. Nah, definisi yang lebih lengkap yang sudah kita buat, ya, mengapa saya mengangkat definisi ini? Karena semua elemen-elemen dalam definisi inilah yang disimpangkan, yang menjadikan ancaman terhadap teologi dan berteologi, ya. Demikian, ya, definisinya. Dalam keutuhannya dapat dibuat definisi yang lengkap, yakni teologi adalah karya Allah Tritunggal di dalam dan melalui orang percaya. Jadi teologi itu adalah karya Allah Tritunggal di dalam dan melalui orang percaya. Ya, karya Allah Tritunggal. Nah, ini termasuk yang disimpangkan. Ya, mereka berpikir bahwa teologi itu adalah kemampuan kita. Jadi banyak orang yang sok pinter, tapi sebenarnya bukan sok pinter, keminter. Dia tidak pinter, tapi dia anggap dia pinter. Ya, sehingga dia berpikir dengan kemampuannya sendiri dia mampu berteologi. Tidak. Teologi adalah karya Allah Tritunggal di dalam dan melalui orang percaya dalam usaha iman yang dianugerahkan Allah. Jadi kalau tidak ada iman, ya, sebagai dasar berteologi, bagaimana bisa berteologi? Iman kepada Allah dan iman bahwa Alkitab adalah firman Allah. Kalau kita tidak punya dasar iman kepada Allah dan Alkitab adalah firman Allah, kita tidak mungkin bisa berteologi. Nah, ini mengalami krisis. Ini mengalami krisis berpikir bahwa berteologi itu adalah usaha
manusia, usaha rasio kita, ya. Tidak, itu usaha iman, tapi iman itu pun dianugerahkan Allah. Perdebatan-perdebatan sekarang, kita berdebat dengan orang yang tidak percaya Alkitab adalah firman Allah. Ya, ingat ya, Anselmus Bapak Gereja berkata, ya, menjadi prinsip dalam teologi, saya percaya maka saya mengerti. Jadi dimulai dari percaya dulu. Saya percaya, saya mengerti. Saya mengerti, maka saya makin percaya. Jadi benar-benar percaya ini, iman ini penting sekali menjadi dasar ya berteologi, menjadi dasar berteologi. Jadi orang tidak percaya Alkitab bagaimana bisa berteologi? Ya, bagaimana dia bisa mengerti ya Tritunggal, dia bisa mengerti Yesus adalah Allah 100%, manusia 100%, kalau dia tidak mengimani Tuhan dan Alkitab adalah firman Tuhan. Tidak bisa. Jadi ya itu debat kusir. Karena perspektif yang berbeda. Satu datang dari perspektif menerima Alkitab, menerima Allah dan Alkitab adalah firman Allah. Satu tidak menerima Alkitab adalah firman Allah. Seperti itu. Jadi teologi adalah usaha iman yang dianugerahkan Allah untuk merumuskan pemikiran dan pemahamannya tentang Allah dan kehendaknya berdasarkan keutuhan kebenaran Alkitab yang adalah firman Allah. Jadi kalau orang tidak menerima keutuhan kebenaran Alkitab itu adalah firman Allah, tidak bisa berteologi. Bagaimana orang tidak menerima Alkitab adalah firman Allah? Nanti kita akan belajar. Ada yang mengatakan Alkitab bukan firman Allah, itu buku biasa. Atau ada yang lebih soft, Alkitab mengandung firman Allah. Jadi Alkitab itu ada firman Allah, ada bukan. Jadi Alkitab bukan firman Allah secara total, mengandung firman Allah. Ya, itu tidak bisa berteologi. Kita hanya bisa berteologi kalau kita menerima keutuhan kebenaran Alkitab adalah firman Allah. Dan yang berikut, oleh pertolongan dan iluminasi Roh Kudus. Tanpa pertolongan dan iluminasi Roh Kudus tidak mungkin ya kita mengerti Alkitab. Alkitab itu ya diinspirasikan oleh Allah, dinafaskan oleh Allah, theopneustos. Ya, jadi Allah itu penulis Alkitab dengan memakai secara alamiah orang-orang yang dipilih dan dikehendakinya. Nah, kita yang baca Alkitab perlu pertolongan Roh Kudus untuk mengiluminasi, bukan menginspirasi ya. Kalau menginspirasi berarti menulis Alkitab baru. Mengiluminasi, memberikan pencerahan. Jadi tidak mungkin tanpa pertolongan Roh Kudus yang memberikan iluminasi. Tapi ingat, melalui prinsip penafsiran Alkitab yang benar. Jadi harus ditafsir Alkitab itu ya secara ansih apa adanya ya, itu adalah firman Allah, tapi kita perlu membaca atau mendengar dan merumuskannya supaya rumusannya benar sesuai apa maksud penulis awal, maka perlu ditafsirkan. Perlu ilmu menafsir dan perlu menafsir. Ya. Seperti itu. Kita sudah belajar sebelumnya. Yang oleh Roh Kudus
setelah kita rumuskan melalui proses yang benar, oleh Roh Kudus, rumusan itu, teologi itu, diwujudkan dalam keutuhan secara ortodoksi, kognitif, ajaran yang benar, ortopati, kecintaan terhadap teologi yang benar itu, dan ortopraksi, action, teologi in action, ya, dipraksiskan dalam hidup orang percaya. Jadi kalau belum punya implementasi, ya, perwujudan teologi dalam 3 keutuhan ortodoksi, ortopati, dan ortopraksi, itu belum teologi yang benar. Dan yang terimplementasi, ya, diimplementasikan atau bahasa lain dikontekstualisasikan dalam segala konteks waktu. Jadi teologi itu bukan sekedar menjadi mercusuar di atas sana, harus di sini. Teologi bukan saja, ya, kita belajar apa arti teologi, tapi apa berartinya teologi untuk kita dan untuk konteks dunia ini. Jadi, ya, diimplementasikan dalam segala konteks waktu dan tempat secara infiltratif. Kita sudah belajar, ya, meresap ke dalam semua budaya, konfrontatif, ya, teologi adalah garam dan terang Allah, mengkonfrontasi dosa, kegelapan, tertinggal kebenaran-kebenaran umum yang adalah kebenaran Allah yang tidak bertentangan dengan Alkitab, itu perlu diintegrasikan dengan teologi dan menghasilkan kristalitatif, ya, perpaduan dari teologi kebenaran ilahi dengan kebenaran ilmiah, ya, kebenaran sosial. Semuanya itu terarah bagi kemuliaan Allah. Dan ini semua elemen-elemen ini banyak disimpangkan sehingga itu menjadi ancaman dan pemicu ancaman terhadap teologi dan berteologi. Sampai di sini dulu pengantar tentang keutuhan ancaman dan pemicu ancaman terhadap teologi dan berteologi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.